Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang sesungguhnya jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh tidak mampu kita menghitungnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan kepada kita hambanya untuk pandai-pandai bersyukur atas segala nikmat rahmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman dan tauladan bagi kita sepanjang masa. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dengan sebenar-benarnya, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kiranya kita menjadi hamba-hamba yang nantinya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan kita berdoa kepada Allah agar kiranya tak kala kita kembali kepada Allah bukan dalam keadaan su'ul khatimah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini khatib mengajak diri sendiri dan mengajak para jamaah sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, dalam khutbah singkat ini, khatib ingin mengulang kaji kembali sebagaimana Imam Al-Ghazali ketika bertanya kepada murid-muridnya dengan 6 pertanyaan yang tentunya memberikan mau'izah kepada kita, pelajaran bagi kita dalam rangka menghadapi dunia hari ini. Pertanyaan pertama yang Imam Al-Ghazali tanyakan kepada muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Para murid-muridnya mengatakan, yang paling dekat dengan kita wahai guruku, orang tua, ibu, teman dekat, tetangga, dan sebagainya. Benar, kata Imam Al-Ghazali. Namun maksud yang saya tanyakan adalah yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini dan sudah sangat sering disampaikan oleh khatib-khatib sebelumnya bahwa kematian adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Bahkan hampir tiap hari, tiap jam kita mendengar informasi pengumuman kematian, meninggal di saat-saat sekarang ini. Sebab musabab mungkin dengan keadaan sakit, namun itulah yang paling dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kita hari ini sebagai hamba yang masih hidup, dan kita akan juga mendapatkan kematian. Namun Rasulullah menyampaikan, orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang selalu mempersiapkan diri menuju kematian.
Bekal apakah yang sedang kita siapkan jamaah sekalian? Tentunya bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diharapkan di dunia ini, sebagaimana sering disampaikan oleh para khatib dan penceramah, dunia ini adalah cermin untuk akhirat. Dunia ini adalah sawah atau ladang untuk akhirat. Ad-dunya'u al-mazra'atul akhirah, ad-dunya al-mir'atul akhirah, cermin kita kembali kepada hari akhirat. Oleh karenanya kematian akan datang kapan saja, sehingga Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian ini dengan tiga aspek. Kapan itu menjadi rahasia? Kapan? Ada kalanya ketika masih bayi, ada kalanya ketika masih muda, ada kalanya masih remaja, ada kalanya ketika sudah mencapai usia tua. Kemudian bagaimana? Juga rahasia Allah. Bagaimana kematian kita? Dalam keadaan bagaimana kita? Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Ini sangat tergantung dengan kebiasaan kita, para jamaah sekalian. Kalau hari ini kita dekat dengan masjid, insya Allah. Hari ini kita dekat dengan Allah, insya Allah kita akan mendapati kematian dengan husnul khatimah. Lalu kalau kita jauh dengan masjid, jauh dengan manasah, jauh dengan musalla, ditambah lagi dengan tidak sholat, di dunia saja sudah bisa kita lihat kita jauh dengan husnul khatimah. Jamaah sekalian, semua kita tahu bahwa sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Ilmu yang kita pahami ini pernahkah kita praktekkan? Berapa banyak masjid manasah yang hari ini masih kosong, apalagi di subuh hari. Mari kita renungkan. Kita tahu bahwa pahala jamaah itu 27 kali dibandingkan dengan salat sendiri. Tapi kenapa kita tidak merenungkan, ya Allah, kenapa hati saya, langkah saya tidak bisa bergerak ke masjid? Kenapa kaki saya tidak bisa bergerak ke manasah dan lain sebagainya? Mari ilmu yang ada ini kita amalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajaru bila samarin. Ilmu yang kita miliki dan tidak kita amalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jamaah sekalian, andai kata setiap 5 waktu umat Islam begini beradanya dalam masjid, musalla, subhanallah, persatuan Islam luar biasa. Oleh karenanya, mari dalam rangka menghadapi kematian, persiapkan diri kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, jika tadi yang paling jauh, sekarang apakah yang tadi yang paling dekat? Sekarang apakah yang paling jauh dengan diri kita di dunia ini?" Murid-muridnya menjawab, "Yang paling jauh negeri Cina, yang paling jauh angkasa, bulan dan sebagainya." Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan, "Benar wahai muridku, tetapi yang paling jauh adalah masa lalu." Kita tidak akan bisa kembali kepada masa lalu, jamaah sekalian. Kita tidak akan bisa mengulang kembali yang tua menjadi muda. Walaupun mungkin secara pakaian dan sebagainya menggunakan pakaian anak muda, tetapi jiwa dan sebagainya, fisik kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Begitu juga dengan amal-amal yang kita lakukan. Hari ini menjadi masa lalu untuk masa yang akan datang. Oleh karenanya, mari kita lakukan hari ini yang terbaik. Kita tampilkan yang terbaik untuk generasi-generasi kita yang akan datang. Dan dia akan membicarakan, menjadikan contoh teladan bahwa begini orang tuaku. Dulu kami sering dibawa ke masjid, dulu kami sering jamaah di manasah. Inilah masa lalu yang tidak mungkin kita ulang kembali. Dan itu jauh. Kita bisa merenungkan bersama apa yang telah kita lakukan masa lalu. Tentu tidak bisa kita ulang kembali di hari ini. Walaupun sama, tetapi waktunya tidak akan kembali, jamaah sekalian. Oleh karenanya, persiapkanlah diri kita untuk hari ini yang terbaik.
agar menjadi masa depan yang cerah, agar menjadi diceritakan bahwa masa lalu kita masa yang lebih baik. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, apa yang paling berat? Para muridnya mengatakan yang paling berat gajah, besi, dan sebagainya secara kasat mata. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling berat adalah menerima amanah, menjalankan amanah. Walaupun hari ini kita bisa melihat banyak sekali orang-orang yang senang menerima amanah. Apa maknanya menerima amanah? Menjadi memikul tanggung jawab, apakah sebagai kepala desa, apakah sebagai camat dan sebagainya, sebagai pemimpin. Pemimpin itu adalah amanah. Dan pada dasarnya kita semua adalah memiliki tanggung jawab yang memikul amanah. Setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita pimpin. Oleh karenanya, dalam rangka menjalankan amanah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang hak kita, yang bukan hak kita jangan coba-coba. Sehingga dalam bahasa Aceh, nalhe bohal yang sering dekat, ada hak, ada he, ada hak. Cuman menyuhana he dan cohaknya akan kena hu. Artinya akan ada sebuah musibah, ada sebuah resiko yang akan kita terima. Jadi kalau sesuai he, silakan ambil haknya, sesuai he-nya. Jangan mengambil hak tidak sesuai he. Maka keun liurung Aceh hu. Hu maknanya adalah ada sesuatu yang akan kita terima di kemudian hari. Pun kita lepas di dunia, namun pengadilan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa lepas dari kita. Jamaah sekalian, pertanyaan yang keempat yang ditanyakan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya, apa yang paling ringan? Murid-muridnya menjawab, kapas, plastik, dan sebagainya. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan, yang paling ringan hari ini, wahai murid-muridku sekalian, adalah meninggalkan sholat. Kita bisa melihat di kampung kita masing-masing, di desa kita masing-masing, dari sekian jumlah kakak, berapa yang hadir ke manasah berjamaah? Lelaki sholatnya berjamaah di manasah, kecuali perempuan. Dari sekian kakak yang ada bak kampung gedayo, padum drona hadir berjamaah ke manasah atau ke masjid. Jamaah sekalian dirahmati Allah, tidak sholat dosanya besar. Bahkan dalam Quran surat Al-Ma'un, orang sholat yang melalaikan sholat, Allah ancam dengan fawailul lil musallin, neraka wail atau celaka bagi orang-orang yang sholat. Allah menyambung ayat itu, siapakah mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sholat, yang melalaikan sholatnya, menunda-nunda sholatnya, Allah ancam dengan neraka wail. Apalagi hanada sembahyang, orang yang mengundur-ngundurkan waktu sholat saja, Allah ancam dengan neraka wailun. Jamaah sekalian, belum tak sengaja hanada sembahyang. Mari kita sadar, mari kita menyadari hari ini bahwa sholat adalah amal yang pertama yang akan Allah hisab di yaumil akhir. Awwalu yuhasabu fil yaumil akhir as-shalah. Mari kita gerakkan anak-anak kita di rumah, tetangga gedanyo di kampung, hadir berjamaah sholat. Jadi melalaikan sholat saja, bukan lalai ketika sholat teringat macam-macam, mengundur-ngundur waktu, mengulur-ngulur waktu sehingga waktunya habis. Rasulullah mengatakan ini adalah sholatnya munafik.
munafik, sholatnya munafik. Maka hari ini, mulai hari ini mari kita sadar untuk menghadap Allah, untuk sholat di awal waktu. As-salatu ala waqtiha. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala azan berkumandang, sebagaimana waktu kecil kita diazankan oleh orang tua kita, sebagaimana kita dengar, maka langsung panggilan azan itu kita hadir, apakah ke masjid atau menasah tempat-tempat sholat berjamaah yang dekat dengan kita. Jemaah sekalian, pertanyaan berikutnya yang Imam Al-Ghazali tanyakan kepada muridnya, apa yang paling tajam? Semua murid menjawab, yang paling tajam pisau, pedang, gunting dan sebagainya. Benar, kata Imam Al-Ghazali. Namun maksud beliau ini adalah yang paling tajam itu adalah lisan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan lisan kepada kita. Bisa jadi lisan ini bermanfaat kepada orang lain, namun dengan lisan kita juga menjadi malapetaka bagi orang lain. Oleh karenanya kita jaga lisan kita. Apalagi dewasa ini tidak hanya lisan, tangan, jari kita. Kalau dulu tidak ada yang namanya mungkin WA, SMS dan sebagainya, hari ini jari kita juga bisa menjadi malapetaka bagi yang lain. Sehingga oleh pemerintah membuat undang-undang tentang telekomunikasi ini. Kenapa demikian? Karena hujatan itu kalau dulu dengan lisan, sekarang bisa jadi hujatan dengan tulisan-tulisan yang kita buat. Oleh karenanya, kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jari-jarimu bisa menjadi harimaumu. Oleh karenanya, lisan kita jaga agar bermanfaat bagi yang lain. Sehingga Rasulullah mengatakan, falyaqul aw liyasmut, bicara atau diam. Ada kalanya perlu bicara kalau memang bermanfaat bagi agama dan yang lainnya, silakan. Tapi kalau menjadi mudarat bagi kita sendiri, menyampaikan berita bohong, menakut-nakutkan orang lain, mengancam orang lain, maka ini kita hindari. Sehingga lisan kita, jari-jari kita selamat dunia dan akhirat. Apalagi dengan dewasa hari ini, dengan kondisi kita yang belum menentu, kita berikhtiar kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar musibah COVID, musibah corona ini kiranya segera dijauhkan di bumi kita ini. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, jamaah sekalian, bukan lari dari masjid, bukan tak rame pak warung kopi, silakan di warung kopi, tapi ketika sholat tiba hadir ke masjid, hadir ke manasah, kita dekatkan diri kepada Allah. Urang jamun sabi kepegah, ketika wabah, ketika musibah ini hadir, maka kita dekat kepada Allah. Kita harus dekat kepada Allah. Memahami musibah jemaah sekalian, ada 3 hal yang kita pahami. Musibah itu bisa jadi menjadi ujian. Kepada siapakah ujian itu? Tentunya kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengatakan seseorang itu beriman kalau belum diuji. Lalu ada juga yang kedua disebut dengan teguran. Ada kalanya ketika kita iman ibadah kepada Allah, tiba-tiba kita buat salah. Nah, hal yang kita lakukan yang salah, maka itu sebagai sebuah teguran. Dan yang ketiga, semoga tidak ada dengan diri kita. Ini yang sangat kita khawatirkan. Itu bisa menjadi sebuah azab. Kalau ini menjadi azab, maka kita langsung tobat kepada Allah jemaah sekalian. Apa itu azab? Kita yang selalu bergumulan dengan maksiat kepada Allah, lalu Allah berikan sebuah musibah, jauh dengan Allah, maka itu namanya azab. Oleh karenanya, jamaah sekalian dirahmati Allah,
Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaan dari Imam Al-Ghazali kepada muridnya ini tidak lain adalah mengingatkan kita kembali untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersiapkan diri menuju yaumil akhirat. Sebelumnya di alam barzah. Hari ini miliaran manusia sedang menunggu datangnya hari akhirat. Yang tentunya bagi mereka yang beramal baik, amalan soleh yang akan menemaninya di alam barzah. Dan bagi kita yang hari ini masih kurang, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Kita persiapkan diri menuju alam barzah dengan persiapan yang benar, persiapan yang mendekatkan diri kepada Allah, hablum minallah, dan juga tidak kita lupakan hablum minan nas. Kiranya bermanfaat bagi khatib sendiri dan bagi jamaah sekalian. Kesalahan dari saya sendiri dan yang benar mari kita amalkan. Yang terpenting jamaah sekalian, ilmu sedikit kita pahami, bacut getanya dupu, getanya amalkan. Antara lain yang lun ulang beno tentang solat jamaah. Mari getanya penuhi masjid-masjid getanya penuhi musalla getanya, menasah getanya. Baik hanya 2 leh atau 5 rawring ya sembahyang ba menasah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.